Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari kenaikan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini pada ibadah perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 53. Kita membaca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Menjadi saksi Kristus. Yesus membuka pikiran orang-orang itu untuk mengerti kitab suci. Roh Kudus tetap melakukan ini dalam kehidupan kita sekarang ini ketika kita mempelajari Alkitab. Pernahkah kita bertanya-tanya bagaimana memahami bagian Alkitab yang sangat sulit? Di samping membaca bagian-bagian yang di sekitarnya, bertanya kepada orang lain dan mencari keterangan dari buku-buku acuan, berdoalah agar Roh Kudus membuka pikiran kita untuk mengerti dan memberi kita wawasan yang diperlukan untuk menerapkan firman Allah dalam hidup kita. Lukas menyampaikan agar berita pertobatan dan pengampunan dosa dalam nama Yesus diberitakan. Dia menginginkan pemberitaan ini juga dilakukan oleh orang-orang Yunani yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dan telah hidup di dalam pertobatan. Para murid yang menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga mungkin adalah hal yang sangat menyedihkan ketika mereka mengetahui akan ditinggalkan oleh pemimpin mereka. Namun mereka yakin akan janji yang telah disampaikan oleh Yesus bagi mereka, bahwa Yesus akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Allah Bapa, yaitu Roh Kudus yang akan memperlengkapi mereka sebelum berangkat menjadi saksi bagi Kristus. Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai suatu kehidupan sempurna yang dijalani sesuai dengan rencana Allah. Sebagai anak, ia taat kepada orang tuanya dan membuat para pemimpin agama di Bait Suci terkagum-kagum. Sebagai orang dewasa, ia melayani Allah dan orang lain dengan memberitakan kabar baik dan menyembuhkan. Dan akhirnya sebagai orang yang dihukum, ia menderita tanpa mengeluh. Gambaran mengenai Yesus ini sangat cocok bagi pendengar Injil Lukas yang berlatar belakang Yunani. Mereka sangat menghargai orang yang bisa menjadi teladan dan memperbaiki diri. Dan mereka sering mendiskusikan arti kesempurnaan. Sebagai orang percaya yang hidup menurut rencana Allah, kita juga harus menaati Allah dalam segala hal. Jika orang lain ingin mengetahui bagaimana menjalani kehidupan yang sempurna, kita bisa mengarahkan perhatian mereka kepada Yesus. Sahabat yang baik hati, pada ibadah peringatan akan kenaikan Yesus hari ini, kita diminta untuk menjadi saksi bagi Kristus. Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita hidup di dalam pertobatan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kehidupan kita menjadi kesaksian kita bagi sekeliling kita. Yesus naik ke sorga sebagai pembela kita di hadapan Allah, menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya sebab surga menjadi tujuan hidup kita. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa kepada Yesus telah diserahkan seluruh kuasa yang ada di sorga maupun di bumi. Jika Yesus adalah penguasa di atas segala kuasa, maka kita semakin teguh beriman, percaya hanya kepada Dia. Yesus adalah kehidupan kita, dan semua tindakan kita di dunia ini dikendalikan oleh Yesus yang menjadi juru selamat kita. Mari kita bersyukur atas kebaikan Yesus bagi kita, dan jadikanlah setiap detik kehidupanmu sebagai kesaksian atas Yesus yang telah mengampuni dosa dan menyelamatkan kita, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pada hari ini kami sungguh bersyukur di saat kami masih boleh merayakan
beribadah akan memperingati kenaikan Yesus ke sorga yang menjadi pembela kami, juru selamat kami, yang menyediakan tempat bagi kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Biarlah hidup kami ini Tuhan menjadi hidup yang selalu bersaksi akan Engkau ya Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.